Kemudian terdapat rekaman lainnya yaitu pada tanggal 1 Maret 2014 yang menunjukkan mereka berdua berjalan ke kamar hotel mereka di lokasi hotel yang sama. Dan menurut konfirmasi yang ada, ini merupakan terakhir kalinya aktivitas mereka berdua tertangkap kamera. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, sepertinya kayaknya udah lama banget gak sih aku udah gak pakai opening kali ini karena kita habis ngerayain festival Halloween. Sebenarnya mungkin gak berjalan dengan lancar, tapi paling enggak itu adalah festival pertama aku. Dan aku berharapnya sih festival-festival aku selanjutnya akan berjalan lebih baik dan lebih lancar ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang kasus hilangnya seorang anak bernama Relisa Ruth yang baru berusia 8 tahun saat dia dinyatakan menghilang. Kasus ini sendiri dapat dikatakan merupakan kasus yang terjadi cukup baru-baru ini karena belum melewati rentang 10 tahun, yaitu tepatnya terjadi pada bulan Maret di tahun 2014. Dan sampai detik ini kasus ini masih dibuka dan diselidiki oleh DC Police Department. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan langsung saja masuk ke kronologi ceritanya. Let's dig in. Hai, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Relisa Ruth merupakan seorang gadis kecil yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2005 dari seorang ibu yang bernama Samika Young. Keluarga mereka bukanlah termasuk keluarga yang mampu, bahkan pada tahun 2013, Relisa Ruth, ibunya dan juga 3 orang adik laki-lakinya tinggal di homeless shelter Washington DC bersama dengan ratusan orang lainnya yang tidak memiliki tempat tinggal. Jadi kalau di Amerika Serikat itu biasanya pemerintah akan menyediakan sebuah area khusus atau tempat tinggal untuk orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Jadi biasanya mereka yang tidur-tidur di jalan itu akan dikumpulkan menjadi satu. Dan mereka akan dibiayai oleh yayasan sosial mulai dari makannya mereka, sekolahnya anak-anak mereka, sama mereka bisa tinggal di situ juga. Jadi kayak dikasih satu tempat tidur atau beberapa tempat tidur untuk mereka bisa tidur di situ dan berteduh dari dinginnya situasi cuaca di malam hari di Amerika Serikat. Dan termasuk juga mengurangi tindakan-tindakan kriminal yang ada di Amerika Serikat seperti itu. Nah, saat keluarga Relisa tinggal di shelter itu, mereka berusaha untuk mengakapkan dirinya dengan para penghuni lainnya. Hingga akhirnya Relisa berkenalan dengan seorang pria yang bernama Khalil Tatum. Pria itu sendiri merupakan pria yang berusia 51 tahun dan dia bekerja sebagai petugas kebersihan di shelter itu. Sejak saat itu Tatum dan juga keluarga Relisa menjadi sangat-sangat akrab meskipun mereka sama-sama tahu bahwa ada peraturan tertulis dari shelter yang tidak mengizinkan hubungan dekat antara petugas shelter dengan penghuni shelter. Bahkan ya, Tatum juga sangat sering mengunjungi Relisa dan mereka bisa seharian bermain bersama. Tidak hanya itu saja, setiap kali mengunjungi Relisa, Tatum akan selalu membawakan hadiah mulai dari coklat, makanan, bahkan sampai tablet. Karena kebaikan Tatum itu, Relisa menyebutnya sebagai God Daddy. Pemikiran para penghuni shelter saat itu mungkin karena Relisa tidak mendapatkan sosok ayah secara utuh, jadi Relisa menganggap Tatum sebagai ayahnya sendiri. Tatum sendiri ternyata juga diketahui dekat dengan anak-anak gadis lainnya meskipun tidak sedekat dengan Relisa, tetapi anehnya dia tidak pernah mendapatkan hukuman dari pengurus shelter padahal tindakannya tersebut jelas-jelas melanggar peraturan shelter yang ada. Kemudian pada bulan Februari 2014, ibu Relisa, Samika, merasa kondisi shelter sangat-sangat buruk dan dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik dan layak bagi putrinya. Dengan cara ia mengizinkan Relisa untuk meninggalkan shelter lalu tinggal dan dirawat oleh Tatum. Setelah Relisa tinggal dengan Tatum, Relisa semakin jarang datang ke sekolah. Lalu pihak sekolah menghubungi Samika tentang absensi Relisa. Dan saat itu Samika menjawab kalau Relisa sedang dirawat oleh dokter Tatum. Kemudian pihak sekolah meminta nomor dokter Tatum dan ketika ditelepon, Tatum mengatakan kalau saat ini dia sedang merawat penyakit Relisa yang berkaitan dengan syaraf. 19 Maret 2014, Relisa sudah tidak menghadiri sekolah sebanyak 30 kali. Bahkan ya, ketika tim layanan anak mengundang Tatum untuk datang dan berdiskusi terkait kondisi Relisa, dia tidak pernah mau datang. Beberapa saat kemudian, para pekerja sosial akhirnya menyadari kalau Tatum bukanlah seorang dokter, tetapi seorang petugas kebersihan yang memiliki catatan kriminal yang cukup banyak, mulai dari pembobolan, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya.
Mereka lalu akhirnya menghubungi polisi karena khawatir dengan kondisi Relisa. Polisi kemudian lalu mendatangi Samika untuk meminta keterangan dan di situ Samika menyampaikan bahwa Tatum dan Relisa saat ini sedang menghadiri konferensi kesehatan di Atlanta. Dan dia terakhir kali berbicara dengan Relisa melalui telepon pada tanggal 17 Maret. Saat itu dia memberikan pernyataan bahwa dia sangat yakin kalau anaknya aman dan dia menolak untuk menindaklanjuti laporan polisi meskipun saat itu pihak kepolisian dan petugas sosial mengatakan bahwa Tatum tidak bisa dihubungi sama sekali, bahkan apartemen yang dia tinggali dengan istrinya kosong. Akhirnya tim layanan anak, petugas sosial dan juga pihak kepolisian merilis investigasi hilangnya Relisa ke publik. Kemudian akhirnya setelah pencarian beberapa lama, pihak berwajib menemukan rekaman CCTV dari Hotel Holiday Inn Express di Northeast DC yang menunjukkan aktivitas Relisa dan Tatum pada tanggal 26 Februari 2014 yang saat itu mereka sedang berjalan di lorong dengan santai sambil membawa kantong belanja. Mungkin kalau dilihat sekilas rekaman ini terlihat seperti seorang anak dan ayah yang baru saja selesai belanja bersama. Kemudian terdapat rekaman lainnya yaitu pada tanggal 1 Maret 2014 yang menunjukkan mereka berdua berjalan ke kamar hotel mereka di lokasi hotel yang sama. Dan menurut konfirmasi yang ada, ini merupakan terakhir kalinya aktivitas mereka berdua tertangkap kamera. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2014, Andrea, istri Tatum ditemukan tewas tertembak secara brutal di Maryland Hotel. Setelah kejadian ini, pihak berwajib langsung memusatkan investigasi mereka tentang keberadaan Tatum dan Relisa. Mereka benar-benar sangat khawatir dengan kondisi Relisa yang saat itu sedang bersama dengan Tatum. Kemudian setelah investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib, akhirnya diketahui bahwa pada awal Maret, Tatum membeli beberapa trash bag besar, skop, dan juga kapur yang diduga merupakan alat-alat yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2014, pihak berwajib menemukan tubuh Tatum di Kenilworth Park and Aquatic Gardens, di mana saat itu pihak penyelidik mengatakan bahwa Tatum bunuh diri dengan cara menembakkan pistol yang sama dengan yang dia gunakan untuk membunuh Andrea, istrinya. Pihak penyelidik juga mengatakan bahwa tidak ditemukan satupun tanda-tanda ataupun petunjuk keberadaan di mana Relisa berada. Berita ini akhirnya tersebar ke publik dan beberapa dari antara mereka mengkritik pihak layanan sosial anak yang dirasa terlalu lama dalam mengambil tindakan saat mereka mengetahui Relisa absen sangat lama dari sekolahnya. Penyelidikan terus dilakukan dan pihak penyelidik juga menyelidiki Samika, ibu Relisa. Dan di situ mereka mengetahui bahwa sepertinya Samika tidak terlalu mempedulikan anak-anaknya karena bahkan beberapa kali dia juga sempat mengabaikan kesehatan anak-anaknya. Akhirnya Samika diinvestigasi secara langsung karena sempat memberikan statement palsu ke pihak sekolahnya yang mengatakan bahwa Relisa pada saat itu sedang bersama seorang dokter dan sedang mendapatkan perawatan medis. Padahal jelas-jelas Tatum bukanlah seorang dokter tetapi adalah seorang petugas kebersihan di shelter tersebut. Dan Samika sendiri juga menolak melaporkan hilangnya Relisa padahal dia sudah jelas-jelas diberitahukan oleh petugas sosial dan juga pihak kepolisian bahwa Tatum merupakan seseorang dengan catatan kriminal yang sangat banyak. Beberapa orang dan media menanyakan terus-menerus tentang kenapa Samika melakukan hal itu, apa alasannya, kok bisa seorang ibu mempercayakan anak putrinya satu-satunya kepada seseorang yang belum lama dia kenal. Dan bahkan dia memberikan statement palsu untuk menutupi keberadaan anaknya. Hingga akhirnya Samika memberikan sebuah statement di Washington Post yang berisikan, "Ini bukan salahku. Aku lelah membaringkan kepalaku untuk beristirahat. Dan aku bahkan tidak dapat memeluk anakku." Anak yang dimaksud itu adalah Relisa. Hingga saat ini Relisa tidak pernah ditemukan dan pihak berwajib mempercayai bahwa Relisa sudah dibunuh oleh Tatum. Tetapi dikarenakan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda keberadaan tubuh Relisa dan tidak diketahui di mana jejak Relisa, akhirnya pihak kepolisian masih berusaha mencarinya dengan anggapan bahwa anak ini masih hidup.
Bahkan pada tanggal 1 Maret 2021 lalu, pihak kepolisian DC merilis foto Relisa yang direplika dan dianggap merupakan struktur wajah yang paling mendekati wajah anak ini yang saat ini berusia 15 tahun. Kasus ini sendiri merupakan salah satu kasus unsolved yang masih dibuka sampai saat ini di DC, dan beberapa orang masih diharapkan untuk terus ikut mencari di mana keberadaan Relisa, entah itu dengan kondisi Relisa masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, menurut kalian bagaimana tentang kasus ini? Apakah ada kemungkinan kalau Relisa Ruth masih hidup sampai saat ini? Dan juga kira-kira kenapa menurut kalian tindakan yang diambil Samika terbilang cukup aneh untuk seorang ibu, dan dia juga bahkan memberikan beberapa pernyataan-pernyataan palsu dan seolah-olah menutupi hilangnya anaknya. Coba kalian komen di bawah dan nanti kita akan coba diskusikan bersama-sama. Dan sampai juga kita di penutup video kali ini, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa komen di bawah mungkin untuk kritik, saran, dan juga ide-ide menarik untuk video-video aku selanjutnya. Dan tentunya jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean seru aku lainnya. Dan jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamare13. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.